Di bulan ini Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbersit di dalam hati kita. Amin. Ada amin? Walaupun masih banyak dari saudara-saudara kita mungkin masih liburan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya bersyukur hari ini kita ada teman-teman baik saya dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang. Ada Ibu Susan, Dr. Susan di sana bersama dengan beberapa murid-muridnya dan stafnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya percaya bahwa gereja dan sekolah tinggi teologi itu rekan sekerja yang seharusnya berjalan beriringan. Karena memang sekolah-sekolah teologi itu di kota kita itu nggak sebanyak di Jawa, di pulau-pulau Jawa. Oleh karenanya saya mengajak jemaat Tuhan untuk terus mendoakan. Dan kalau saudara kita punya berkat, kita rindu memberkati mereka supaya kalau saya sama Pak Krisnan selalu bilang sekolah teologi itu pabriknya hamba-hamba Tuhan, pencetak hamba-hamba Tuhan. Seharusnya tidak sampai mengalami kesulitan-kesulitan di dalam menjalankannya. Ya, saya dengan Pak Krisnan sedang mengusahakan untuk bersama teman-teman di kota bagaimana memikirkan sekolah-sekolah ini, teologi ini untuk bisa terus mencetak hamba-hamba Tuhan yang berkualitas, ya. Dan kita mensupport. Amin. Saudara mau percaya kita akan menjadi salah satu gereja Tuhan yang mensupport pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan berhenti hanya di 4 tembok kita. Kita harus terus memberkati kota kita. Amin. Nah, bulan ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan berkenaan tentang khotbah Yesus tentang berbahagialah. Terambil dari Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 1-3. Ada beberapa kata-kata berbahagia dibagikan oleh Yesus ketika dia berkhotbah. Siapa yang percaya bahwa sebenarnya Allah ingin kita berbahagia? Wah, enggak semua ini jawab. Siapa yang percaya bahwa Allah menginginkan kita hidup berbahagia? Amin. Ada amin? Ya. Nah, berbahagianya di dalam Tuhan itu beda dengan berbahagia dengan cara dunia. Ya. Kita akan baca sama-sama karena enggak kebetulan kita juga gereja yang masuk dalam proyek untuk penerjemahan Alkitab dalam bahasa Palembang dan sudah ada aplikasinya. Namanya TBP. Siapa yang sudah load itu aplikasi di HP-nya? Coba angkat tangan yang sudah. Wah, enggak semua ya jemaat ya. Gratis. Ya, terjemahan Bahasa Palembang, TBP. Di situ juga sudah ada cerita-cerita Alkitabnya, di situ juga ada bagaimana ada aplikasi juga untuk belajar. Ya. Ada video-video juga ya, ada video-video juga cerita Alkitab. Saudara kalau ceritakan bagiin sama orang-orang Palembang nggak susah, karena dalam bahasa Palembang. Saudara mau dari suku Batak, Jawa, Chinese, Ambon, dari manapun kalau sudah di kota ini ya pasti pakai bahasa Palembang. Halo? Karena orang tua kita bilang apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kita harus betul-betul menghargai ya budaya setempat. Karena kita percaya ketika Injil diberitakan budaya setempat akan diberkati. Orang-orang di budaya itu akan diberkati. Amin. Nah, kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang bahasa Palembangnya, saudara baca bahasa Indonesianya. Silakan yang bahasa Indonesia dulu. 2, 3. Pas nyingok wong banyak tuh, naiklah Yesus ke bukit. Sehabis dia duduk, murid-muridnya datangi dia. Terus dia mulai ngajar wong-wong tuh ujinya.
Seneng atilah wong yang sadar amen dia bener-bener butuh Allah. Karena dia wong lah yang punya kerajaan surga. Amin. Ada amin. Nah, khotbah di atas bukit ini adalah bagian yang sangat penting. Katakan sangat penting. Saya khotbah bisa salah. Hamba Tuhan mau gelarnya panjang bagaimanapun, khotbah bisa salah. Tapi kalau Yesus khotbah, nggak akan pernah salah. Karena dia pemilik firman itu sendiri. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Jadi kalau saya lagi patah semangat, lagi down, lagi banyak masalah, banyak tantangan, saya balik ke pasal ke-5 dan ke-7 sampai 7 itu. Cerita tentang Yesus berkhotbah. Karena memang dialah guru satu-satunya yang paling agung. Ya. Kita bisa aja dengar khotbah siapa hamba Tuhan yang paling top di Google, sekarang gampang nyari ya, mbak Google apa di YouTube. Tapi kalau saudara baca ini Alkitab, ada khotbah teragung yang pernah dikhotbahkan oleh namanya guru besar, yang kita sebut dia dengan Tuan, Guru, dan Mesias, yaitu Yesus sendiri. Makanya bagi saya, Alkitab yang paling bagus itu adalah Alkitab yang dibaca. Bukan dalam terjemahan apapun, tapi Alkitab yang dibaca. Orang Kristen terbaik itu adalah orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Bukan dari merek gereja ini atau gereja itu. Tapi orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Amin? Ada amin? Nah Bapak Ibu, kenapa ini sangat penting bagi kekristenan kita? Karena Tuhan mau kita mengupas ya dan menikmati kebahagiaan di dalam Dia. Saudara tahu nggak, kalau kita ini diundang Tuhan untuk berbahagia. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, Tuhan tuh mengundang kita untuk berbahagia. Tapi dimensi kebahagiaan yang dari Tuhan beda dari dunia ini. Beda, bertolak belakang justru. Ya. Berbahagia di sini adalah berbahagia menurut ajaran Tuhan Yesus. Bahagia menurut cara dunia memang berbeda dengan cara yang Tuhan Yesus ajarkan. Kata berbahagia ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan dengan firman-Nya. Ingat ya, berbahagia di sini adalah hubungan mereka yang percaya kepada Kristus dan firman-Nya dan menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah hari lepas hari. Ingat hal kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17 katakan apa? Hal kerajaan Allah itu berhubungan tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam itu, maka kita menjadi orang-orang yang dikenan oleh Bapa di sorga dan disukai oleh banyak orang. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa hidup ini yang paling penting adalah uang. Tetapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan, bahwa semua uang di dunia ini tidak dapat membawa kita kepada kebahagiaan. Saudara baca sendiri aja di 1 Timotius 6 itu. Justru karena mengejar uanglah banyak orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan meninggalkan iman kepada Tuhan. Hati-hati. Coba lihat, lanjut. Apa bahagia menurut dunia dan menurut Tuhan? Berbeda sekali. Menurut cara dunia, berbahagia adalah orang yang kaya. Kalau banyak uang adalah ukuran kebahagiaan, hanya orang-orang kaya yang berbahagia. Halo?
Tapi Tuhan kan mengundang semua orang untuk berbahagia, betul tidak? Tidak memandang latar belakang, suku, ras, tidak memandang harta. Kan ada lagunya kan? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Lihat, menurut cara dunia, yang berbahagia adalah orang yang kaya. Tapi menurut Yesus, orang yang miskin di hadapan Allah itulah orang yang berbahagia. Menurut dunia, orang yang berbahagia adalah orang yang bersenang-senang. Sedangkan saudara kalau baca ayat lanjutnya, dikatakan orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang berduka cita. Bertolak belakang dia. Lalu dibilang apa? Menurut cara dunia, orang yang berbahagia adalah orang yang kuat. Dia punya kuasa, dia punya power terhadap orang lain. Sedangkan Yesus katakan berbahagialah orang yang lembut, lemah lembut, lembut hatinya. Meek hearts, punya meekness di dalam hatinya. Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang ngenyek-ngenyek, lemar-lemar, bukan. Orang yang lemah lembut itu orang yang mudah diajar. Ada orang yang kelihatannya, kalau ketemu gembala, pastor, haleluya pastor. Tapi ketika diajari kebenaran, nolak dia. Tidak mau lakukan. Iya, tapi enggak di belakang. Tuhan cari orang-orang yang hatinya lemah lembut, adalah orang yang mau diajar. Walaupun kelihatannya pembawaannya, ya tampangnya sangar, ya saya nggak tahu di sini ada yang tato-tatoan nggak? Mungkin banyak tatonya, mungkin dia mantan penjahat. Tapi kalau dia hatinya lemah lembut, mau diajar, itu orang berbahagia. Kalau saudara baca ucapan bahagia yang diucapkan Yesus ini, kita nggak gampang untuk menghakimi orang lain. Amin. Oh, kau ini miskin, banyak dosa kau ini miskin. Nggak kayak gitu, nggak gitu cara Tuhan. Lihat, menurut cara dunia, orang yang berbahagia adalah orang yang kenyang dan serba kecukupan. Sedangkan Yesus bilang, berbahagialah kamu yang haus dan lapar akan kebenaran. Beda sekali, saudara. Lalu apa? Kalau dunia katakan kalau orang untung besar, itu orang berbahagia. Dapat untung besar, dapat proyek besar. Sedangkan Yesus katakan apa? Orang yang murah hati, kaya dalam kemurahan. Orang yang murah hati adalah juga orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, mudah memaafkan orang lain. Ya. Kalau orang nggak gampang memaafkan orang lain, itu orang pelit, saudaraku. Maaf aja dia nggak beri, apalagi duit. Betul nggak? Maaf aja nggak diberi, apalagi yang lain. Ya. Lalu apa? Orang dunia kalau katakan, cari nama yang terkenal, ya, terkenal, ngetop, kata orang Palembang tuh, ya, biar mati asa top katanya. Kata orang Palembang mati sakit, mati pembunuhan kata dia. Nggak ada itu ceritanya. Kalau Tuhan itu berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Kalau orang yang cuma ingin jadi terkenal, dia cuma melihat keindahan dunia aja. Kemegahan dunia, iblis bisa tawarkan. Betul nggak? Tapi kemuliaan Tuhan, hanya orang yang suci hatinya.
Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan selain daripada orang yang bersih tangannya dan bersih hatinya? Amin. Jaga hati ini. Jangan ingin jadi merasa lebih dari orang lain terus. Izinkan kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah beri sama kita. Terus berbahagialah orang yang kalau dapat kemenangan. Sedangkan kalau Tuhan bilang orang yang membawa damai. Kalau orang dunia tersinggung, dia ingin cari pembenaran dengan cara apapun. Bahkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara kekerasan. Yang penting dia menang. Tapi kalau orang yang di dalam Tuhan, dia selalu ingin bawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mau disebut anak Allah tapi kerjaannya berantem, kerjaannya bermusuhan, kerjaannya ingin menang sendiri. Kau bukan anak Allah. Saya enggak sebut ya, yang nyebut yang sebelah situ lah, anak setan katanya. Kemana-mana tuh anak Allah, dompet boleh lupa, HP boleh lupa. Kalau damai jangan lupa dibawa. Ini kalau dompet ketinggalan, HP ketinggalan, sibuk bercarian. Tapi damainya nggak pernah dibawa. Dan yang terakhir dikatakan, kalau orang dunia katakan, kalau hidup aman, nyaman, nggak ada masalah, itulah yang kita cari. Tapi kalau Yesus ajarkan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jangan sedih. Saya ketika lihat sekarang di medsos, gereja Tuhan makin dianiaya. Dunia pendidikan Kristen makin dianiaya. Apakah kita harus sedih? Tidak. Tuhan bilang berbahagialah. Karena memang kita sedang membawa misinya Tuhan. Kita sedang membawa Injil kerajaan Allah. Kamu akan dimusuhi semua orang karena aku, kata Tuhan. Amin. Nggak usah marah. Berdoa saja. Cari kebenaran dengan cara yang baik. Minta keadilan Tuhan dan minta Tuhan berbicara terhadap pemerintahan kita. Suatu saat kita akan melihat cara Tuhan yang ajaib. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Amin. Kita mungkin bisa kehilangan akal, kita mungkin bisa kesel, aduh gimana ya Tuhan. Udah berapa lama lagi Tuhan, air mataku Tuhan tertumpah. Seperti Daud bilang, berapa banyak lagi Tuhan korban harus berjatuhan di bangsa ini dengan ketidakadilan. Tapi Tuhan selalu punya cara. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Yang paling penting Tuhan mau ajarkan kita, kita masih mau bertekun gak di dalamnya? Tekun gak kita mendoakan bangsa ini? Makin mengasihi gak kita terhadap bangsa ini? Atau semakin cuek, atau semakin udahlah, matilah kendaklah bangsa ini nak jadi apa? Kita harus makin mengasihi. Di mana kejahatan berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan juga berlimpah-limpah. Amin. Jangan lupa itu. Ya. Jangan sedih, bersukacita aja, berbahagia aja jadi orang Kristen. Amin. Jadi cara dunia dengan caranya Tuhan beda untuk mencari kebahagiaan itu. Untuk mengalami kebahagiaan itu. Ya. Coba saudara perhatikan. Itulah sebabnya nama-nama besar. Siapa yang pernah tahu nama-nama besar seperti kalau bintang film zaman dulu, Mami mungkin masih ingat tahun 60-an itu ada Marilyn Monroe. Betul? Fotonya itu sampai sekarang icon bagi cowok-cowok yang matanya jelalatan. Ada. Terus terang aja ya, saya juga pernah lihat fotonya. Betul nggak? Icon betul itu. Karena apa? Karena dia sangat terkenal. Salah satu dianggap wanita tercantik di abad 20. Hubungan dia bukan dengan orang ecek-ecek. Presiden-presiden. Presiden Amerika itu kena skandal sama dia. Marilyn Monroe itu.
Apakah dia dengan dekat-dekat orang-orang nomor satu di dunia ini, dekat-dekat dengan banyak orang hebat, orang kaya, dan dia dapat semua kekayaan, dapat semua nama besar, dapat semua yang dia inginkan, dia jadi bahagia? Enggak. Saudara tahu nggak matinya apa? Minum obat-obatan. Sambil dengar lagu kawan sebelah itu, ya, Soneta Group. Stres, cekenyeng. Iya Bu ya, dulu kan ada kan lagunya. Minum obat-obatan. Mati. Satu lagi yang paling menyedihkan, salah satu yang saya idolakan dari saya SD. Namanya Whitney Houston. Waktu kecil dia penyanyi gereja. Mamanya itu pemimpin choir, pelatih choir di gerejanya, di gereja baptis. Saya baca seluruh autobiografi dia. Waktu dia umur 13 tahun dia nyanyi di gereja, masih ada di YouTube itu. Dia nyanyi itu, aduh. Itu sampai merinding kalau saya dengar dia nyanyi itu. Nyanyi lagu gereja itu. Tapi terjual kebenaran itu. Makanya Amsal benar katakan, kalau kau sudah tahu kebenaran, jangan menjualnya kembali. Jangan dijual. Bilang sama sebelahmu, kalau kau sudah tahu kebenaran, jangan dijual lagi kebenaran itu. Terlalu mahal harganya. Terlalu mahal saudaraku. Keglamoran dunia bisa datangin engkau. Semua kau bisa miliki. Apa yang dia gak miliki? Whitney Houston apa yang gak miliki? Apa yang platinum segala macam rekaman Michael Jackson punya. Cuma dia satu-satunya penyanyi wanita yang bisa menyaingi berapa banyak penjualan rekodnya Michael Jackson. Tapi mati tahun 2012 kalau nggak salah. Di bak mandi di salah satu hotel habis drug. Menyedihkan. Rumah tangga hancur gara-gara obat-obatan, narkoba, narkotik, cilukba. Kan orang kalau pakai narkotik kan cilukba. Menyedihkan. Selesai dia meninggal, gak berapa lama anaknya satu-satunya yang perempuan meninggal. Tertekan, stres. Suaminya kurang terkenal apa? Bobby Brown, zamannya Pak Krisnan. Ya, breakdown. Rambut jambul-jambul itu, jambul badai itu kan. Rambutnya Bobby Brown. Tapi tidak membuat orang berbahagia. Saya suka dengan lagu lama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Karena memang selamanya, sampai kekal nanti kita memuji Dia, amin. Amin. Kalau di dunia ini aja kita males memuji Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menikmatinya sampai kekekalan? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika kita sedang down, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya. Dialah yang menyelamatkan kau dari liang kubur. Halo? Puji Tuhan. Memuji Tuhan aja. Itulah titik awal kita akan mengalami kebahagiaan di dalam Kristus. Ya. Jadi, Bapak Ibu, pandangan Alkitab berbeda sekali mengenai kebahagiaan. Kalau saudara berkata, saya orang miskin, atau orang yang sebagian berkata, saya punya harta, tapi kenapa hati saya selalu seperti orang yang mengalami berbagai kemiskinan?
inilah waktunya untuk kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kesannya kontradiksi sekali saudaraku dengan konsep dunia. Tapi saya pelajari, ya, maksud seorang yang miskin di sini adalah yang pertama. Tolong ditampilkan. Slide-nya tolong. Seorang yang miskin di hadapan Allah itu adalah seorang yang menyadari bahwa ia tidak dapat mencukupi dirinya sendiri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jikalau kita ingin menerima berkat-berkat kerajaan Allah. Ya. Kita harus dituntun oleh cara dan nilai Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya. Dan cara yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Saudara dan saya harus punya kesadaran bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani kita, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup kita untuk kuasa, untuk kasih karunia yang hanya datang dari Yesus. Nggak bisa. Nggak bisa kita usahakan sendiri. Untuk mewarisi kerajaan Allah, kita hanya bisa hidup itu mengandalkan Tuhan. Cuma Roh Kudus yang mampu membawa kita kepada keseluruhan kebenaran itu. Kita nggak bisa sendiri. Kita ini miskin. Sejak kita jatuh dalam dosa, natur kita ini miskin, saudaraku. Makanya Yesus bilang apa? Kalau di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa pun, ini nih maksudnya. Kamu nggak bisa terima yang namanya kuasa. Kamu nggak bisa nerimanya namanya hidup yang kekal. Kamu nggak bisa namanya nerima kasih karunia. Nggak bisa. Karena Allah itu kudus, kita enggak. Orang yang menyadari dirinya miskin di hadapan Allah adalah orang yang tahu bahwa dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Orang yang miskin bukan miskin hartanya, tapi kesadaran bahwa dia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Halo? Kalaupun kau berdosa, Tuhan mengasihimu. Tapi kalau kau sombong, Tuhan jijik sama engkau. Apa itu orang sombong? Orang yang merasa dirinya nggak butuh Tuhan. Itu sombong. Sekaya apapun orang itu, kalau dia punya kesadaran bahwa dia tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan, dia tetap butuh Tuhan di dalam setiap keputusan, setiap tindakan, setiap hal yang dia mau kerjakan. Itu orang miskin di hadapan Allah. Dia sadar bahwa semua yang dia miliki datangnya dari Tuhan. Tapi kalau orang sombong, aduh,
Yang susahnya di Palembang nih banyak uang miskin, sombong pula. Nah, gayo Palembang. Coba ambil ke dulu rokok bapak 234 itu. Tahu 234? Rokok 9. Samsu, di pucuk gerobok 3 pintu gitu tuh. Pas anaknya ngambil, katik bah keluar bah, lagi main gaplek bapak. Katik rokoknya. Di pojok, oh kalau di samping itu nah TV yang 40 inci itu. Cari anak, dah katik pak. Nah coba dulu di pojok ini, pojok lemari es yang 2 meter gitu. Aduh bah, tapi rokok jambu. Bukan Samsu. Itu orang sombong. Ya. Udah sombong, kata gawe pas ditanya, nak kemana? Ada gawe dikit. Cara orang Palembang nih, ada gawe dikit. Berarti kata yang nganggur di Palembang nih. Dia ditanya, ada gawe dikit. Nggak tahu gawe apa. Sisip kumpul sama kawannya, maling dia. Sombong, saudara. Ngomong aja apa adanya. Amin. Ada amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ada orang yang berpikir dia cantik, dia tampan, dia pintar, dia punya talenta, dia kaya, dan dia pikir dia akan bahagia. Akhirnya dia yang diandalin apa? Apa yang dia miliki. Ujungnya apa? Ketika yang dia miliki memudar. Kecantikan memudar. Saudara pikir pikiran yang pintar nggak bisa memudar? Bisa. Dulu kita muda pintar-pintar ya Pak Kristen nih. Sekarang ngapa agak lolo ini lupa ini. Memudar. Betul kata Rasul Paulus, fisik kita merosot. Tapi jangan izinkan jiwa dan roh kita merosot. Akhirnya ketika dia memudar, ya, rela melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Dan akhirnya dia menemukan bahwa semua kelebihan manusia tidak dapat membuatnya bahagia. Berapa banyak artis-artis Korea yang kelihatannya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ketika usia mulai bertambah, kecantikan memudar, kegantengan memudar. Ujungnya berusaha untuk mempercantik diri, untuk bikin mancung lagi hidungnya kayak Pinocchio. Ujungnya apa? Tetap kalah bersaing dengan yang masih muda-muda. Ujungnya bunuh diri. Banyak. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Engkau jadi orang terkutuk kalau kau mengandalkan dirimu sendiri. Itu kata Alkitab. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dia pikir kekayaan, pekerjaan, bisnisnya untuk selama-lamanya dia bisa ngalamin yang namanya kebahagiaan. Gak bisa, cuman Tuhan yang bisa menjamin semua itu. Gak bisa saudara. Cuman Tuhan yang bisa cukupkan kebutuhan kita. Bisa. Ya. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu tanda yang paling nyata itu pas yang di bagian terakhir itu, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang mau murtad itu nggak langsung dia pergi ke rumah ibadah orang lain, hatinya dulu menjauh dari Tuhan. Mulai nggak bisa lagi nikmatin ibadah, mulai nggak mau lagi ikut pertemuan-pertemuan kelompok kecil, mulai nyanyi memuji Tuhan tuh nggak bisa dinikmati, lebih nikmatin lagu-lagu dunia. Hati-hati, itu bisa membawa hati kita jadi dingin, mundur dari Tuhan. Jaga terus hati kita, amin, untuk terus mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang miskin itu adalah orang yang sadar dia nggak bisa cukupkan dirinya sendiri dan dia harus mengandalkan Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu arti orang yang miskin di hadapan Tuhan? Seorang yang tidak dapat membanggakan dirinya. Salah satu penghalang seseorang untuk hidup berbahagia adalah kesombongan. Tadi saya sudah bilang. Orang sombong itu nggak bisa berbahagia, sulit dia berbahagia. Ya, ketika kesombongan ada, otomatis dalam hatinya ada iri hati. Dia nggak bisa lihat orang lain lebih dari dia. Nggak bisa. Selalu inginnya apa? Merasa dia lebih dari orang lain. Ujungnya apa? Jelekin orang. Dia pikir dengan dia jelekin orang, orang menganggap dia lebih pintar, lebih hebat, lebih maju. Enggak, orang tambah enek. Saya bilang sama Yobel, kalaupun kamu satu-satunya orang percaya di kelasmu, dan dosen-dosenmu menganggap kamu rendah, nggak usah marah, nggak usah iri hati. Tunjukkan karyamu bersama Tuhan di tengah-tengah mereka. Tunjukkan aja karya Tuhan dalam hidup kamu terhadap mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, apakah mereka merasa ketika mereka orang buangan lalu minder, lalu kecil hati? Enggak. Mereka tetap melakukan bagian mereka bersama dengan Tuhan. Jaga kekudusan, hidup sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Ujungnya apa? Ketika dites, 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak seusianya. Kalau kita didapati orang dunia 10 kali lebih cerdas, siapa yang bisa menghalangi karir kita? Saya mau tanya, siapa yang bisa halangi pintu-pintu untuk kesempatan kita menjadi orang besar? Nggak bisa, karena memang terbukti. Ada amin. Ingat, kesombongan selalu saja menghalangi kita mengalami keberbahagiaan. Ya, kesombongan dan iri hati dalam kita itu selalu menekan dia, menekan jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan sebenarnya itu nggak perlu, itu beban palsu. Beban palsu itu kalau kita merasa, oh aku lebih dari orang itu, kok orang itu lebih dipakai Tuhan, oh orang itu kok lebih diberkati dalam usahanya. Nggak usah dipikirin, pikirinlah bagian kita sama Tuhan. Ada waktunya, justru kalau kita lihat orang lain diberkati, apalagi saudara seiman kita, bersyukurlah, bersukacitalah dengan dia. Suatu saat ada waktunya kau yang akan dibawa angkat sama Tuhan. Itu caranya Tuhan, nggak perlu iri-irian. Sudah jadi Papua sekarang. Halo. Coba perhatikan. Saya selalu, nggak tahu ya, bagi saya dari semua rasul-rasul Tuhan itu memang Paulus yang sangat luar biasa pernyataan-pernyataannya. Nggak heran dari perjanjian baru, dia menulis begitu banyak surat ya, kitab. Kalau nggak salah 13 ya Ibu ya, 13 buku ya dari 27 itu. Separuhnya dia tulis. Saudara pernah baca nggak interpretasi gambaran tentang Rasul Paulus? Orangnya seperti apa? Saya pernah baca. Ada yang pernah baca nggak komentari Bible? Rasul Paulus itu dibilang orangnya kecil, pendek, hidungnya bengkok seperti burung betet. Palanya maaf ngomong agak agak gundul sedikit. Terus matanya belekan. Karena memang dia punya penyakit. Sejak dia ketemu Tuhan di Damsyik itu. Matanya tuh selalu ada beleknya. Tapi apa itu membuat dia minder?
lihat tulisan dia. Saya kasih beberapa ayat ya. Bagaimana dia hidup dalam kerendahan hati, kesadaran diri di hadapan Tuhan. Dia dibilang rasul terbesar, rasul kasih karunia, betul? Betul? Ada amin Bapak Ibu? Dia dibilang rasul kasih karunia. Karena kasih karunia Allah dia dipilih, betul nggak? Dia bukan murid langsung, 12 itu. Dia dipilih secara khusus oleh Tuhan. Karena apa? Kasih karunia dia bilang. Dia itu kan bukannya orang yang percaya tadinya. Bukan orang percaya kepada Yesus, betul nggak? Dia penganiaya jemaat, betul nggak? Dia bunuh, dia kejar-kejar orang-orang Kristen mula-mula, betul tidak? Lalu apa yang dia katakan? Coba lihat di 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus tuh berkata gini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Ingat, kasih karunia Allah memampukan kita bekerja. Bukan kepandaian, bukan kehebatan kita. Kasih karunia Allah. Lalu dibilang apa? Bekerjanya apa? Keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lanjut, di bagian yang lain dia bilang gini, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, lihat apa dia bilang di situ. Kepadaku yang paling hebat ini, yang paling dipakai Tuhan, yang paling diurapi. Tidak, yang paling hina ini. Yang paling hina di antara segala orang kudus. Saudara dan saya orang kudusnya Tuhan enggak? Dikuduskan Tuhan enggak? Oleh darahnya. Iya, dia bilang aku ini yang paling hina. Lalu dia bilang apa? Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara mau kaya di hadapan Tuhan, itu cuma karena Kristus. Lalu apa dikatakan? Sebagai orang yang berduka cita. Ada kan Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Halo? Namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Tapi sayangnya banyak orang Kristen sekarang lebih bangga dengan apa yang dia miliki. Bangga dengan pelayanannya yang luar biasa. Rasul Paulus bilang aku nih paling hina. Makin dipakai Tuhan, makin dipercaya banyak hal oleh Tuhan. Sadarilah bahwa itu semua karena kasih karunia. Bukan karena hebat kita. Siapa kita ini? Cuma debu di galaksi ini. Debu, Pak Krisnan. Kita ini debu. Mau hitung-hitungan besarnya planet bumi ini dibandingkan galaksi ini. Enggak ada artinya, enggak kelihatan. Apalagi kita yang tinggal di bumi ini, debu. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan selain daripada Kristus? Jadilah orang yang tidak dapat membanggakan diri. Apa yang mau ku banggakan selain daripada Kristus? Makanya Rasul Paulus ketemu sama jemaat ya. Aku tidak ingin mengetahui apapun tentang kamu kecuali Kristus. Kecuali Kristus. Tapi saya heran kalau ketemu hamba-hamba Tuhan kalau sudah kumpul. Bukannya tanya bagaimana karya Tuhan melalui hidup pribadi lepas pribadi. Tanyanya gini, oh
Udah berapa banyak sekarang jemaatnya? Nanti saling bersaing tuh ngomongnya. Sekian. Bukan tanya, gimana pelayanan? Masih tetap semangat? Perlu nggak ada yang didoakan? Yuk kita saling menguatkan. Nggak perlu dibanding-bandingin. Kan ada lagunya kan? Tak ojo dibanding-banding ke. Nggak usah. Yang paling penting kita tahu saudara kita ini masih di dalam Kristus. Kalaupun dia lemah, kita yang lebih kuat menopang dia di dalam doa. Kalau ada berkat, berkati dia. Tolonglah. Jangan malah membanggakan, salah pelayanan Bapak. Kami melakukan ini, ngadakan itu untuk apa gitu dibangga-banggain. Lihat kehidupannya lebih dalam. Pernah nggak kau lihat ke rumahnya? Saya kalau ketemu hamba Tuhan ya, lagi pelayanan misi gitu ya. Kalau tanya hamba Tuhannya, bapaknya, ataupun hamba Tuhannya yang laki-laki, biasanya selalu bilang, haleluya, puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pastor, baik-baik kami. Tapi ketika nanya istrinya, berlinang air mata. Lihat nggak ke dapurnya, masih ada beras nggak di situ? Kalau anaknya masih kecil, masih minum susu nggak anaknya itu? Jangan-jangan banyak hamba Tuhan yang dari kota ngunjungin rekan-rekannya sekerjanya di desa-desa, cuman dijadiin bahan. Maaf ngomong, Bu Susan mungkin tahu, banyak yang kayak gitu. Saya prihatin sebagai salah satu pengurus ARAS. Banyak kejadian itu. Difotoin, diiniin, nanti dibilang ada pelayanan di mana. Dapat dana, menyedihkan. Kalau kita jangan seperti itu. Biarlah kita terus punya hati yang banggakan Kristus. Bagikan hidup kita sama mereka. Kemarin ada hamba Tuhan dari Sumba kasih tahu pelayanannya yang begitu sulit. Tinggal di tengah-tengah kaum yang begitu radikal di sana. Suami istri dulu di sini, tahan ke sana. Waduh, kita terenyuh hati kita. Kita bilang apa yang bisa kita bantu. Kita lihat anaknya masih kecil. Wah, kalian ini luar biasa. Selama dia masih terus bersemangat karena Kristus dan pekerjaan Tuhan, kita sepatutnya bangga atas saudara-saudara kita ini. Amin. Bukan apa pelayanannya gimana, enggak. Banggalah atas Kristus yang ada dalam mereka. Yang terakhir. Seorang yang rela dan siap mengerjakan apa saja karena peduli akan kebutuhannya. Karena kalau seseorang sadar bahwa dia miskin, ya, ia tahu kebutuhannya, sehingga dia selalu siap menerima berbagai kondisi hidupnya, tidak membuat standar atau tuntutan dalam hidupnya. Meskipun dia dikecewakan, disakiti, tapi tetap konsisten dengan kebutuhannya akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kebutuhan terbesar kita sebagai orang percaya adalah kehadiran Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dan saudara harus tahu puncak kebahagiaan hidup orang percaya adalah mengerjakan dengan taat dan tekun apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu harus terus jadi fokus hidup kita.
Ingat, kebutuhan utama kita adalah Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan itu yang paling utama. Upahnya bukan hanya sekedar penghargaan manusia, tapi upah kebahagiaan yang kekal di sorga, di rumah Bapa yang baka. Di luar Tuhan kita ini kan, bulan lalu kita belajar tentang berbuah. Kalau di luar Tuhan, di luar Kristus, kita ini seperti dahan yang sebentar saja lalu kering. Lalu apa? Dibilang ditebang, dibuang, dibakar. Tak ada guna. Orang Malaysia bilang tak ada guna. Saya lucu dulu pernah baca laskar tak berguna. Tahu nggak apa itu laskar tak berguna? Hansip. Nah, ngamuk kalau ngomong di Indonesia tangani wong Malaysia itu. Tapi dipikir-pikir, iya juga ya kadang-kadang hansip tuh jalan be salah-salah dia. Jago sus kamling dia main gaplek. Laskar tak berguna. Rumah sakit bersalin, rumah sakit korban laki-laki. Apa ini Malaysia ini? Menteri Pertanian, Menteri cucu cabut, kata dia. Saya pernah ketemu hamba Tuhan orang Malaysia. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus dia rangkul saya. Brother, dia bilang. We Malaysian must repented, dia bilang. Kami ini orang Malaysia harus bertobat. Karena seringkali menyakiti saudara-saudara orang Indonesia. Oh, dia bilang, we must forgive one of another. Walaupun kita tahu sebagai anak bangsa, kita kan seringkali tersakiti. Pulau kita diklaim, makanan kita diklaim, kaget pempek diklaimnya pulau. Saudara tahu pempek salah satu makanan terenak olahan ikan di dunia. Pempek. Jadi kalau makan pempek ingatlah, seluruh dunia mengagumi yang kau makan itu. Halo? Tahu rawon? Rawon adalah makanan sup daging terenak di dunia. Itu chef seluruh dunia kasih komplimen. Di survei itu. Jadi kalau makan rawon yang kelihatannya hitam, tidak menarik, itu makanan terenak di dunia. Bersyukurlah. Jangan dikit-dikit, apa dia hitam-hitam. Tidak tahu kalau orang dulu mami ya, masak cumi itu tidak pernah dibuang ininya, hitamnya itu kan. Nah, tahu tuh kalau sekarang anak-anak sekarang, apa dia hitam-hitam jijik, itu dia. Kau tidak pernah tahu enaknya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang paling utama adalah ketika kita tahu kebutuhan kita terbesar adalah Tuhan, maka kita nggak pusing dengan perkara-perkara apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang mau kita pakai. Semua Tuhan yang pikirkan untuk kita. Memang kita harus bekerja, memang kita harus cari nafkah, tapi kita nggak pusing untuk mikirkan bagaimana ini nanti dapatnya gimana ini. Izinkan Tuhan yang mikirkan kau. Orang yang miskin di hadapan Tuhan membawa dia hidup berserah kepada Tuhan. Ingatlah, kalau dia sadar, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan, aku serahkan hidupku sama Kau Tuhan. Hidup ini banyak gak bisa kita mengerti. Bahkan langkah kita 5 menit ke depan kita gak tahu apa yang bakal terjadi, betul? Makanya haruslah hidup dalam penyerahan diri. Serahkan diri kita sama Tuhan. Amin.
kesimpulan saya. Kerajaan sorga itu adalah karunia Allah. Tidak dapat dibeli, tidak dapat diusahakan manusia. Jelas Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Ingat, pemberian. Amin. Sebenarnya nggak layak, tapi diberi. Itulah kasih karunia. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong. Ya, kalau dipakai, kalau diberkati, kalau hidup kita aman-aman saat ini ya, sampai saat ini aman, itu artinya gini, banyak hal yang jahat Tuhan lewatkan dari hidupmu. Tapi kalau Tuhan izinkan kau menghadapinya, percayalah Tuhan sedang melatih otot imanmu. Amin. Ada amin? Itu yang terjadi. Ya. Orang yang merasa diri mampu cenderung mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapat selamat. Sehingga makin hari dia makin jauh dari kerajaan sorga. Sebaliknya, orang yang miskin di hadapan Allah akan terus rindu datang ke hadirat Tuhan dengan rendah hati, mengakui dosa-dosanya, serta memohon belas kasihannya. Mereka inilah yang beroleh kasih karunia Allah dan empunya kerajaan sorga. Saudara harus percaya bahwa kita diberi kuasa untuk hidup bahagia, meskipun kita dianggap dunia sebagai orang yang miskin. Saudara percaya? Tuhan berikan kita kuasa untuk berbahagia. Amin. Jaga terus hati kita untuk sadar bahwa kita ini butuh Tuhan setiap hari. Jangan izinkan kesombongan masuk dalam hati kita. Sadari bahwa kita selalu butuh Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup semua. Bukan dengan